Ketidakpastian global ini, diversifikasi akses pasar dengan perjanjian global sangat penting ya Pak. Tapi tentunya Ya, menjadi sorotan juga bagaimana agar mencapai titik keseimbangan antara menjaga kepentingan nasional di satu sisi tadi untuk memperluas, apakah ini juga akan semakin ditekankan perluasan akses pasar melalui FTA dan juga SEPA Pak? iya. Jadi memang harus ada istilahnya strategic calibration ya. Jangan sampai eh, kebijakan itu juga nanti ternyata memberikan dampak yang negatif. Ya. Ya. Tapi kalaupun memberikan dampak yang apa bisa dianggap memberikan tekanan terhadap situasi dalam negeri, itu bisa kita antisipasi di awal. Jadi memang kita tidak semata-mata ini untuk liberalisasi, bukan. Ya, tidak, itu tujuan utamanya, bukan seperti itu. Kita ingin juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya di pasar global, bersaing lebih kompetitif ya. Manakala negara-negara peer country, pesaing kita juga melakukan hal yang sama, jangan sampai kita kalah start. Ya, contoh misalnya Vietnam, Ya. mereka juga agresif. Ya, bahkan India juga baru menyelesaikan perundingan dengan Uni Eropa. Bayangkan kalau kita tidak punya perjanjian Uni Eropa, Vietnam sudah punya duluan, India baru selesai. Akan ketinggalan Kita ya? akan sangat ketinggalan. Jadi tadi kata Padahal kuncinya kita strategi tahu, calibration ya Pak? betul, itulah pentingnya. Kita kemarin, ya alhamdulillah sudah berhasil menyelesaikan beberapa perjanjian ya. Tahun lalu 2025 itu merupakan capaian yang patut kita syukuri. Artinya kita setelah sekian lama kita bisa menyelesaikan dalam rangka mengamankan kepentingan nasional. Jadi kepentingan nasional ini yang harus kita definisikan. Jadi ada kepentingan ofensif, ada kepentingan defensif. Semuanya harus kita amankan, Mbak. Jadi tidak hanya semata-mata untuk ofensifnya saja, defensifnya tidak. Gitu. Artinya strategi calibration menjadi kunci, tapi sebetulnya apa sih Pak resiko kalau misalkan Indonesia terlalu melakukan proteksionisme ataupun terlalu protektif, di satu sisi juga terlalu agresif dalam mungkin memperluas akses pasar? Ya, memang tadi saya sampaikan kalau misalnya kita terlalu protektif atau sangat protektif bahkan ya, kita akan tertinggal dari percaturan sistem global production network atau global value chain itu, supply chain, kita akan terpinggirkan gitu. Karena kita dianggap tidak menarik untuk menjadi basis produksi. Ya, padahal kita di sini Indonesia punya kemampuan yang nilainya sangat baik dari sumber daya manusianya sangat baik ya. Kemudian juga letak strategis kita ini kan juga cukup, geografis kita kan cukup strategis ya. Di pertemuan berbagai arus logistik gitu ya, dan sumber daya. Kemudian juga proximity kita dengan beberapa kawasan itu juga, baik dengan pasar ataupun dengan hub, itu juga kita juga bisa menjadi hub sebenarnya untuk beberapa sektor. Jadi hal-hal ini yang perlu kita pahami bersama. Kalau kita terlalu terbuka gitu, ini juga tentu akan menimbulkan risiko ya. Meskipun kita bisa mengantisipasi dan memberikan berbagai kebijakan untuk bisa mengamankan dari risiko yang ada gitu. Kalau kita terbuka, tapi kita bukan negara yang sangat terbuka. Kita banyak juga sektor-sektor yang masih kita berikan ya semacam perlindungan ya. Kita berikan dukungan supaya terutama yang vulnerable, yang rentan, kemudian menyangkut para pemangku kepentingan yang kecil, ya, UMKM, mikro. Dan termasuk kekhawatiran banjir impor itu, Pak? Ya, itu juga kebijakan-kebijakan lain yang terkait itu juga. Jadi tidak hanya sebatas satu kebijakan saja. Ini kan perlu berbagai macam susunan kebijakan yang bisa mengantisipasi hal tersebut. Gitu. Dan di tengah tadi Pak, catur perdagangan global yang semakin terproteksionisme tadi, kita tahu bahwa sejumlah negara juga menerapkan hambatan non-tarif, mulai dari isu keamanan, kemudian lingkungan, bahkan HAM. Bagaimana Indonesia menyikapi ini, Pak?
Ya, sebenarnya kalau kita lihat sekarang trennya adalah dengan adanya kondisi geopolitik geoekonomi yang sekarang ya, dengan apalagi di era Trump jilid 2 ini, di satu sisi sebenarnya mendorong negara-negara itu untuk meningkatkan kerjasama. Oke. Ya, jadi ada semacam apa efek yang tidak disadari tumbuh bahwa masing-masing negara dari berbagai kawasan itu menyadari bahwa dengan situasi yang sedemikian unpredictable, kerjasama itu justru semakin dibutuhkan. Ya, inilah juga mungkin menjadi salah satu alasan kenapa kita bisa tahun lalu itu bisa cepat ya. Dan kalau dilihat di tahun 2025 atau 2 tahun belakangan ini, itu banyak sekali kerjasama-kerjasama, VD, perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh berbagai negara dan berbagai kawasan. Ini kan menunjukkan bahwa ada korelasi, ya, di mana korelasinya adalah ketika situasi perdagangan global itu mendapatkan satu Tekanan. shock, gitu ya, untuk itu otomatis akan membuat para pelaku ekonomi negara-negara ini untuk justru membuka diri untuk saling bekerja sama, untuk mengamankan jangan sampai nanti itu justru akan menimbulkan efek yang semakin buruk. Jadi ini hal-hal seperti ini yang justru yang terjadi, Mbak. Dan kita alhamdulillah tahun lalu juga bisa menyelesaikan 5 perjanjian itu kan, ya kita patut syukuri lah. Mudah-mudahan di tahun ini, ya mudah-mudahan kondisi akan semakin baik. Tensi dagangan juga tidak seperti sekarang, tapi kan kita tidak pernah tahu ya. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin.